Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan kita di ba'da maghrib ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga. Mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, izinkan ulun untuk mengangkat satu tema tentang nilai. Kata-kata nilai tentu sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan barangkali setiap hari kita dengar kata-kata nilai. Coba kalau bicara itu yang bernilai, apakah yang kau kerjakan itu ada nilainya? Lakukan sesuatu yang bernilai. Ungkapan ini sering kita dengar sehari-hari, ungkapan tentang nilai. Namun mungkin sedikit di antara kita yang mau menggali, memahami, mengkaji tentang apa sesungguhnya nilai itu. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam bahasa Inggris nilai disebut dengan value. Dalam bahasa Perancis disebut dengan valeur. Dalam bahasa Yunani kuno disebut dengan valoir. Yang artinya ada dua. Pertama, nilai diartikan dengan berguna atau bermanfaat. Sesuatu itu dikatakan bernilai kalau punya guna dan punya manfaatnya. Kualitas sesuatu bergantung seberapa besar nilai atau manfaat yang diberikan. Semakin besar manfaatnya, semakin besar kebergunaannya, semakin berkualitas. Gelas yang mahal itu gunanya untuk minum. Kalau ibu-ibu pajang dalam lemari, dia tidak berguna karena tidak dimanfaatkan, hanya sebagai pajangan. Walaupun gelas itu harganya ratusan juta, dia tidak punya nilai sesungguhnya karena tidak digunakan, hanya sebagai bahan pajangan. Di rumah kita punya guci yang mahal, keramik antik. Ada yang harganya sampai 1,5 miliar ada. Guci antik harganya 500 miliar ada.
Kalau ditanya apa manfaatnya, apa gunanya? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, hanya sebagai pajangan. Maka benda seperti itu sesungguhnya hakikatnya dia tidak punya manfaat, tidak punya guna. Tidak sesuai dengan fungsinya. Manusia ini diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kalau manusia dalam hidupnya tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah, maka orang seperti ini dianggap Allah tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak punya nilai sama sekali. Nol quality. Ini orang-orang yang tidak menjalankan fungsi hidupnya sebagai abdi Allah. Salat yang kita lakukan, kalau hasil salat itu tidak memberikan kebergunaan, tidak memberikan manfaat, maka salat itu kata Allah wailun. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yura'un. Mereka salat itu hanya ingin dilihat oleh orang lain. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka enggan memberikan barang-barang yang berguna. Tidak ada mal'unahnya, tidak ada kebergunaannya. Kalau habis sholat, tidak melakukan sesuatu yang berguna, tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat, sholat kita dianggap Allah masih wailun. Maka kita perlu koreksi. Habis sholat kita melakukan apa? Kalau habis sholat ngurumpi, habis sholat menyambati orang, sholatnya wailun. Kalau dia sholat masih tetap bakhil, kalau dia sholat tetap angkuh, kalau dia sholat tetap sombong, sholatnya wailun. Karena sholatnya tidak menghadirkan kebergunaan, sholatnya tidak menghadirkan kemanfaatan. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linnas. Yang sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Dalam sholat itu banyak nilai. Contoh nih nilai dalam sholat ini. Sholat mengajarkan kepada kita berjamaah. Maka orang yang memahami nilai sholat dalam hidup sehari-hari suka berjamaah, suka berinteraksi, menjalin human relationship, hubungan yang baik antar sesama manusia. Karena sholat mengajarkan nilai berjamaah, nilai kebersamaan. Akan hilang sifat egois. Orang yang sering sholat itu hilang egoisnya, karena jiwanya berjamaah. Kalau ada orang sholat tetap egois, dipertanyakan sholatnya. Sholat mengajarkan soal nilai kedisiplinan. Kalau ada orang yang sholat tidak disiplin dalam hidupnya, dipertanyakan sholatnya. Sholat mengajarkan kita nilai kejujuran. Maghrib 3 tidak boleh dibuat 2, tidak boleh ditambah 4, tetap 3, harus jujur kita. Kalau ada orang sholat tidak jujur, sholatnya wailun. Ada orang sholat tapi tidak memahami nilai apa yang ada di dalam sholatnya itu, sholatnya wailun. Maka buat kita ini dengan sholat yang kita lakukan, hidup kita semakin berguna, hidup kita semakin bermanfaat. Sebagai seorang suami berguna buat istri, sebagai orang tua kita punya kebergunaan untuk anak kita, untuk istri kita. Guru berguna buat muridnya. Orang yang kaya berguna kekayaannya untuk orang yang miskin. Ini namanya orang yang punya nilai yang tinggi, manusia yang berkualitas. Harusnya setiap ibadah yang kita lakukan melahirkan nilai yang tinggi dalam kehidupan. Itu sebabnya zaman dulu Islam ini hebat. Kenapa? Ulama-ulama dulu, umat-umat Islam terdahulu itu kalau beribadah, dia tidak sekedar mencari pahala aja. Tidak sekedar mencari pahala. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Di dalam surah Jin ayat 13. Dan setelah kami mendengarkan kalamullah, firman Allah itu, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih, maka kami beriman kepadanya. Faman yu'min bihi fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Maka siapa yang beriman kepada Rabbnya, fala yakhafu bakhsa wala rahaqa, dia tidak takut pengurangan pahala ataupun penambahan dosa.
Beribadah bukan karena kita ingin dapat pahala saja. Beribadah bukan karena kita hanya takut berdosa. Beribadah supaya dengan ibadah yang kita lakukan melahirkan orang-orang yang berkualitas, melahirkan orang-orang yang bernilai, sebagaimana orang-orang terdahulu. Lahir Ibnu Sina yang hafal Quran tapi ahli kedokteran. Lahir Al-Kindi, ahli ekonomi. Lihat, lahir Al-Harizmi yang membuat pesawat kepak sayap. Pesawat itu orang Islam. Sebelum orang kenal Wright bersaudara, itu penemunya Harizmi, orang Islam. Dulu Islam ini luar biasa, melahirkan tokoh-tokoh hebat yang terkenal. Yang tidak sekedar dia beribadahnya kepada Allah hebat, tapi intelektualnya tinggi. Kebergunaannya besar. Saat ini banyak orang beribadah, habis ibadah, masuk kantor, tetap koruptor. Rajin sholat, tapi sama orang dengki, sama orang dendam. Rajin sholat, sama orang buruk sangka terus bawaannya. Sama orang remeh, menganggap orang lain itu tidak berharga sama sekali. Nah, ini orang-orang yang Allah katakan tidak punya nilai. Maka buat hidup kita ini bernilai. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, nilai itu adalah keyakinan tentang benar dan salah. Itu namanya nilai, itu adalah tentang benar dan salah. Orang yang beriman, kalau sesuatu itu benar, sesuatu itu benar, walaupun tidak enak, walaupun tidak nyaman. Omongan ulun ini barangkali bisa tidak enak didengar, bisa menyentuh ke hati atau bisa kena sakit hati kita. Ini Ustaz di kasar bandar pandirnya ini, Jan. Tersinggung kita dengan apa yang disampaikan orang lain, terluka, tergores hati kita. Padahal yang disampaikan benar. Cuma cara menyampaikannya yang berbeda. Cara ulun menyampaikannya begini, dengan semangat, dengan power, supaya jangan guring. Kalau kada begini, ulun sering menyaksikan guring di sana, bersandar di sana, berpandir di situ. Di masjid lain, di sini kada ada bang. Masjid lain begitu kadang-kadang. Ustadznya ceramah depan, belakang berceramah juga. Di sini kada ada. Ustadznya berceramah, guring aja, bersandar di tembok, guring. Maka perlu power begini. Ini qaulan sadida, bicara dengan bahasa yang sadid, dengan ketegasan. Ini cuma gaya bahasa aja. Karena Quran itu punya banyak, ada qaulan layyina yang lembut, ada qaulan karima yang memuliakan. Ulun pakai bahasa qaulan sadida, kata-kata yang kuat menghujam, menyentuh ke dalam hati. Pilihannya dua, tersentuh hatinya dia tobat atau dia ngamuk marah. Orang beriman insya Allah tersentuh hatinya tobat. Benar jar Ustaz itu jar. Selama ini ulun kurang bernilai nampaknya. Nampaknya udah ini rajin sholat, tapi kelakuan belum berubah juga lagi. Buktinya apa? Habis sholat nyembati orang. Hanya di depan masjid sana sudah nyembati orang. Tidak punya nilai apa yang dia lakukan. Yang kedua, soal keyakinan benar atau salah tadi. Orang beriman, kalau dia tahu benar Bapak Ibu, walaupun kada nyaman. Walaupun kada nyaman, kalau dia tahu benar, dia kerjakan. Walaupun tidak enak dia mendengarnya, kalau tahu benar, dia pasang telinganya. Dia pasang telinganya, walaupun kata-kata itu sangat menghujam ke dalam hati. Tapi dia tahu hujah itu benar dari Allah dan Rasulnya, dia ikut apa kata Allah dalam Al-Quran. Salat malam itu memang berat. Kalau disuruh kita milih, mana mau Bapak Ibu? Nyaman tidur atau nyaman salat malam? Mana lebih nyaman? Kebanyakan kita mengatakan, ya secara sunatullah, tidur lebih enak daripada sholat malam. Tetapi orang beriman tahu sholat malam ini benar, tinggi nilainya, mahal harganya, maqam mahmuda. Allah tempatkan di tempat yang mulia orang-orang yang sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam tahajud kata Allah, sebagai nilai tambah. Semoga dengan itu yang kalian lakukan, Allah tempatkan kalian maqaman mahmuda, di tempat yang terhormat, di tempat yang mulia, di tempat yang terbaik. Paham orang beriman, nilainya tinggi, walaupun berat dia lakukan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kalian berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, walaupun peperangan itu tidak kalian senangi. Siapa yang mau perang?
Diwajibkan atas kalian perang, walaupun kalian tidak suka berperang. Karena pilihan perang ini dua. Kalau tidak kita membunuh, kita terbunuh. Urusannya urusan hidup mati. Kata Allah, walaupun kalian tidak menyukai sesuatu, wa as an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kau tidak sukai itu justru yang baik buat dirimu. Wa as an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, apa yang kalian senangi justru itu buruk buat dirimu. Mengomongi orang tuh, nyambati orang tuh memang nyaman. Enak kita kalau ngobrol, nyambati orang tuh wasik. Enak, suka memang. Tapi kita tahu ini tidak benar, maka orang beriman meninggalkannya. Karena dia tahu omongan seperti itu tidak punya manfaat, tidak punya nilai. Nah, ini namanya nilai. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, coba kita periksa setiap kita bicara. Setiap kita bicara, setiap kita bertindak, apa nilainya? Ada guna, ada manfaat atau tidak? Walaupun dalam guyon, walaupun dalam canda. Cerita riwayat Bukhari. Ini dalam riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Cerita ketika Rasulullah sedang berbuka puasa dengan para sahabatnya. Ini cerita masyhur, insyaallah dia sudah pernah dengar, ulang-ulangi aja. Cerita Rasulullah dengan sahabatnya sedang berbuka puasa, salah satu menu makanannya adalah kurma. Bismillah. Salah satu menu makanan adalah kurma. Ali bin Abi Thalib ternyata banyak makan kurma. Ali rupanya ada sikap usilnya juga. Usil. Bayangin sahabat Rasulullah, ini orang terbaik. Usil, dia canda dengan Rasulullah. Kurma yang di depannya dipindahkannya di depan Rasulullah. Lihat ini canda orang beriman. Orang beriman bisa bercanda. Ali bin Abi Thalib makan kurma agak banyak, lalu bijinya dipindahkannya ke depan Rasulullah. Lalu ujar Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, apakah engkau lapar sekali?" "Engkau lapar sekali ya Rasul ya. Kok makan kurmanya banyak benar?" Kira-kira bahasa kita begitulah. Kata Rasulullah, lihat ini. Rasulullah tidak marah. Padahal Rasul padahal ini Rasulullah orang terbaik. Dicandain masih mau. Diajak guyon tuh masih mau. Tidak marah Rasulullah dicandakan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah senyum. Lalu dia berkata kepada Ali, "Engkau Ali lebih lapar dari aku. Engkau lebih banyak makan ketimbang aku. Kalau aku cuma makan dagingnya, bijinya masih ada. Engkau makan dagingnya dengan biji-bijinya sekalian engkau makan." Karena di depan Ali, bijinya tidak ada lagi sudah. "Kau lebih lapar Ali. Kalau aku cuma makan dagingnya saja, engkau makan daging dan biji-bijinya engkau makan sekalian." Lalu para sahabat tertawa semua. Ini canda yang bernilai. Cerdas candanya Rasulullah. Beda wayah ini orang kalau ceramah itu bercanda jorok. Kadang-kadang ceramah supaya orang tertawa, jorok candanya. Candanya tidak benar. Maka kadang-kadang audiens yang mendengar ceramah itu kadang-kadang bukan melihat aku pulang bawa apa setelah dengar ceramah ini ya. Nilai apa yang bisa bawa setelah dengar ceramah? Yang dia dapat apa? Oh, penceramahnya lucu benar. Oh, tadi seru ceramahnya kenapa? Lucu. Apa gerang kajiannya? Lupa ulun. Apa gerang isinya? Kada tahu juga. Yang penting lucu ceramahnya. Ada orang tuh dapat lucunya aja. Tadi ulun dengar ceramah luar biasa. Nyaman mana didengar, lembut benar kata-katanya itu lembut, nyaman, sejuk didengar. Apa gerang ceramahnya? Kada tahu juga ulun isinya apa. Dia cuma dapat lembutnya aja, tidak dapat nilainya. Orang yang benar cara mendengarnya itu apa yang dia dengar, dia paham. Setelah dia paham, dia praktekkan, lalu sikapnya berubah jauh lebih baik setelah dia mendengarkan kajian. Ini namanya orang yang memahami nilai. Tidak mau lagi dia melakukan sesuatu yang salah, walau enak, walau nyaman. Tidak akan mau dia melakukan sesuatu itu, walau enak sekalipun, tidak akan dikerjakannya kalau tahu itu salah. Karena namanya nilai soal benar dan salah. Kalau benar, walau tidak nyaman digawinya, dilakukannya. Nah, ini namanya orang yang memahami nilai. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran, Allah membagi dua nilai. Ada nilai zahir, ada nilai batin. Ada nilai fisikis, nilai fisik, ada nilai psychological value. Ada nilai fisik, ada nilai fisikis. Nilai zahir, nilai batin, nilai fisik, nilai fisikis, nilai jiwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Surah Al-Hadid, surah 57, ayat yang ke-20. Sabiqu ila maghfiratum min rabbikum. Selanjutnya dikatakan ayat 21-nya, Sabiqu ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Ketahuilah dunia ini, kata Allah, hanya permainan dan sendagura. La'ib wa lahwun. Dunia ini, kata Allah, hanya permainan dan sendagura. Yang namanya permainan itu memang mengasihkan. Yang namanya sendagura itu melenakan. Apa alat permainannya? Apa alat sendaguraunya? Wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Perhiasan. Alat permainan dunia itu adalah perhiasan. Maka orang berebut mencari perhiasan. Wa takatsurum fil amwat wal aulad. Berbangga-banggaan. Berbangga-banggaan dengan banyak harta dan anak keturunan. Ini adalah alat dunia. Ini namanya nilai zahir. Orang, kebanyakan manusia berebut mencari harta, perhiasan dunia, berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan berbangga-bangga akan anak keturunan yang hebat-hebat. Kama sadiqaisin a'jabal kuffaru nabatuhu. Seperti hujan yang mengagumkan para petani. Ketika hujan turun, itu mengagumkan para petani. Karena dengan turunnya hujan, tanam-tanaman jadi segar, jadi hijau tanam-tanaman. Terpukau petani dengan hujan tadi. Dunia seperti itu, memukau, melenakan, memukau. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman itu menjadi kering lalu kuning. Sudah mulai nih, kita ini sudah mulai banyak yang kering-kering nih. Bapak-bapak sudah mulai banyak yang kering-kering. Pak Haji Badri sudah mulai kering. Kering. Kata Allah, kuning. Summa yakunu hutama, kemudian dia hancur mati. Begitulah dunia itu. Yang kita bangga-banggakan dunia, ternyata waktu kita mati sedikit pun tidak berguna untuk membantu kita. Amal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia hanya kesenangan palsu, kesenangan yang kosong. Tetapi sayang manusia banyak menganggap dunia itulah cahaya yang paling hebat. Kalau orang sudah punya dunia, kadang-kadang dia dibanggakan, kadang-kadang dia dihormati. Kalau kita ketemu pejabat, itu dipuji-puji semua orang. Walaupun misalnya contoh, walaupun tidak semua ya, walaupun kerjanya koruptor, walaupun kerja pejabatnya nipu rakyat, tapi luar biasa disambut oleh rakyat kalau dia datang. Kenapa? Rakyat terpukau seperti tanam-tanaman yang kena hujan tadi. Bangga, hebat. Kita pun begitu kan. Kalau kita dekat dengan gubernur aja, bangga enggak? Kita pun posting foto kita lawan gubernur. Aku ini berkawan sama gubernur. Kita punya kebanggaan. Contoh aja begitu. Allah katakan demikian. Seperti tanam-tanaman, padahal kita tidak berpikir ujungnya dia kering, kuning dan hancur, mati. Orang kaya mati, kalau mati juga ujungnya. Orang miskin mati juga. Ada lagunya tuh, yang kaya mati, miskin mati, yang pejabat mati, rakyat jelata mati juga, sama-sama mati. Pertanyaannya, nilai apa yang kita bawa nanti menghadap Allah? Apa nilai yang kita bawa menghadap Allah? Dan Allah melihat nilai itu dari kebergunaannya. Apakah selama di muka bumi ini kehadiran kita berguna untuk membela agama Allah atau tidak? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surah Muhammad 47 ayat yang ke-9. Wahai orang beriman, tolong agama Allah. Allah melihat peran kita apa di muka bumi.
Apa manfaat kita di muka bumi? Bapak Ibu jangan jadi penonton saja, ikut berjuang. Dengan ilmu berjuang di jalan Allah, itu nilai. Dengan harta berjuang di jalan Allah, bukan untuk mengumpulkan kaya, bukan untuk jadi orang kaya, tapi dengan harta kekayaan untuk memudahkan berjuang di jalan Allah. Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, itu hanya alat untuk berjuang di jalan Allah. Ini orang yang memahami nilai hidupnya. Orang seperti ini dicintai oleh Allah. Allah tawarkan ada yang namanya nilai dunia yang memang memukau. Memukau dunia itu seperti cahaya yang menerangi. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lilladzina anzuruna laqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Al-Hadid 57 ayat 13. Berkata orang-orang munafik yang laki-laki dan orang-orang munafik perempuan kepada orang beriman, unzuruna, tunggu kami wahai orang beriman, naqtabis min nurikum, berikan kami cahayamu. Di hari kiamat yang bercahaya orang beriman. Orang munafik tidak punya cahaya. Jangan dikira orang yang kaya punya cahaya. Belum tentu punya cahaya orang yang kaya. Yang tinggi jabatannya dia nggak punya cahaya. Belum tentu. Yang punya cahaya orang yang beriman kepada Allah. Kalau kata orang munafik, unzurna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, berikan kami cahayamu. Lalu apa jawab orang beriman? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Pergi sana, pergi ke dunia sana, bawa cahaya duniamu. Bawa cahaya duniamu untuk menerangimu pada saat hari ini. Ambil cahaya duniamu. Yang tadi engkau anggap kaya itu cahaya, ambil kekayaanmu. Yang kau anggap jabatan itu cahaya, mana jabatanmu? Yang kau anggap kehormatan, popularitas, cahaya dunia, mana cahayamu? Ambil cahayamu dunia, bawa ke sini untuk menerangimu. Baru orang munafik sadar bahwa dia tidak punya cahaya sama sekali. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Lalu Allah membatasi, membuat dinding yang ada pintu. Batinuhu fihi rahmah. Di dalam batin itu ada rahmah, nilai batin. Ini kita malam hari ini insyaallah berkumpul karena nilai batin. Nilai dunia, nilai iman, nilai akhirat, nilai ketakwaan. Itu rahmat. Batinuhu fihi rahmah. Jadi orang yang terus berpikir terhadap nilai batin, dia bersama dengan rahmat Allah. Orang beriman walau barangkali tidak punya apa-apa. Orang beriman tidak dihormati, tidak dipandang. Tetapi selama punya iman, engkau punya cahaya di hadapan Allah. Orang-orang beriman tadi yang dianggap sepele oleh orang-orang yang hebat dengan dunia tadi, ternyata di akhirat dia minta tolong kepada orang beriman yang diremehkannya, berikan aku cahayamu. Lalu jawab orang beriman, ambil cahayamu dunia, ambil hartamu, bawa kemari untuk menerangimu. Baru dia menyesal. Jangan sampai penyesalan datang Bapak Ibu rahimakumullah, karena hidup kita ini kita habiskan untuk mengejar cahaya dunia. Mati tidak kita bawa. Batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Dan orang yang mengejar nilai zahir min qibalihil azab, azab buat dirinya. Yang namanya azab Bapak Ibu bukan nunggu turun banjir, bukan azab. Bukan azab, bukan itu aja. Ketika engkau tidak lagi beribadah kepada Allah, lupa Allah, sibuk dengan dunia, itu azab. Jangan nunggu banjir dulu. Jangan nunggu tsunami. Manakala sibuk dengan urusan dunia, lupa beribadah kepada Allah, itulah azab. Kalau waktu kita lebih banyak habis untuk dunia ketimbang ingat Allah, itulah azab. Coba kita tanya, waktu kita habis kemana? Umur kita habis kemana? Umur kita habis kemana? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsa qulubuhum min dzikrillah. Belum sampai waktunya bagi orang beriman untuk secara khusyuk ingat kepada Allah. Belum tiba ke waktunya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah dzalika minal haqq.
Itu yang benar. Tetapi banyak sudah orang-orang beriman ini yang lupa mengingat Allah. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Mereka telah menjalankan jalan tol, sudah melewati jalan tol, jalan yang panjang. Sudah melewati waktu yang panjang, umur sudah 50, 60, 70, Masya Allah, membaca Quran pun belum bisa. Kemana umurmu habisnya? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kau telah lewatkan masa yang panjang, tapi hatimu semakin keras. Diingatkan dengan ayat Allah, tidak bergeming hatimu. Hari ini tempelengan keras dari Allah. Coba untuk kita renung, jangan habis umur kita ini sia-sia. Masih punya waktu, kesempatan, segeralah kembali kepada Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Segeralah kembali kepada Allah. Jangan habiskan waktu untuk dunia yang akan kita tinggalkan pada akhirnya. Lihat orang munafik tadi yang menyesal. Menyesal orang munafik, minta cahaya dari orang beriman. Karena mereka tidak punya cahaya. Yang dia anggapnya dunia itulah cahaya. Padahal itu hanya gelap. Padahal itu hanya bukannya cahaya, malah jadi api. Dunia kalau kita kumpulkan hanya untuk memperkaya diri, lupa sama Allah, itu hanya jadi api, bukan jadi cahaya. Yauma yuhma fi nar jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuruhum. Hadza ma kadastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Surah At-Taubah ayat ke-35. Hari di mana kata Allah dipanaskan dalam neraka. Emas, perak dipanaskan dalam neraka, disetrika dahinya, disetrika lambungnya, disetrika punggungnya. Seraya dikatakan pada mereka, inilah harta dunia yang kau simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakan apa yang kau simpan. Semakin banyak nyimpan dunia, semakin banyak bara api, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu ayat Allah. Ini bukan perkataan ulun, itu ayat Allah. Semakin banyak nyimpan dunia, semakin banyak bara api. Segeralah keluarkan harta dunia untuk agama Allah ini. Bantu perjuangan agama Allah ini. Jangan ragu-ragu, totalitas. Kita belajar dengan sahabat yang tidak punya keraguan untuk berjuang di jalan Allah. Ngeri, pemberiannya ngeri para sahabat. Bayangkan itu kalau sudah memberi urusannya itu Masya Allah ngeri. Bukan lagi setengah harta, seluruh harta. Sebagaimana Abu Bakar. Untuk agama Allah. Rasul dan sahabat sudah berkorban untuk agama Allah. Pertanyaannya, kita sudah berkorban apa? Jangan sampai waktu tersisa ini habis sia-sia hanya untuk kejar dunia, lupa sama Allah. Buat hidup kita berguna, bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang berguna, yang bermanfaat. Ini kata Rasulullah ini. Sebaik-baik manusia yang berguna, bermanfaat. Berguna untuk apa? Bermanfaat untuk apa? Terutama berguna untuk agama Allah ini. Berguna untuk agama Allah. Ayo dengan apa yang kita miliki, bantu perjuangan agama Allah. Masjid kita ini dibantu. Banyak panti asuhan anak yatim dibantu. Banyak sekolah tahfiz Quran dibantu. Jangan diam aja. Bisa walaupun cuma 1 biji Quran belikan. Tidak punya uang, harga 1 Quran cuma 75.000, paling mahal 100.000. Kirimkan sekolah tahfiz, dibaca Qurannya, dipahami aja, dihafal, mengalir pahalanya kepada kita. Masya Allah. Masya Allah, ayo berbuat kebaikan. Ayo berbuat kebaikan. Berbuatlah sesuatu yang bernilai dalam hidup kita ini. Rasulullah seluruh hidupnya nilai. Seluruh hidup Rasulullah bernilai, berkualitas. Bahkan tidurnya saja ibadah. Nah, nilai lihat. Rasulullah tidurnya saja ibadah. Kalau kita sebaliknya, ibadahnya tidur. Ibadahnya tidur. Rasulullah itu tidurnya saja ibadah. Setiap gerak-gerik Rasulullah, bicara aja, tindakan adalah nilai yang berkualitas. Maka pantas menjadi orang yang terbaik, yang paling dekat dengan Allah itu nanti di akhirat adalah orang yang paling berguna dalam hidup itu. Ayo buat hidup kita ini bermanfaat untuk agama Allah. Terutamanya bukan sekedar bermanfaat buat kita, buat keluarga, buat manusia, tapi bermanfaat, berguna untuk agama Allah. Kehadiran kita di muka bumi ini mendatangkan kebergunaan manfaat untuk agama Allah. Kalau engkau tahu sekiranya engkau mati seandainya sekiranya besok kiamat engkau mati wa fi yadi ahadikum farisatun falyastata'a alla taqumu hatta yakrisaha falyakrisha. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Hadisnya sahih. Sekiranya besok itu hari kiamat, wa fi yadikum ahadikum, di tangan kalian ada fasilatun, ada bibit kurma. Fa in istata'a, kalau kalian mampu tanam, alla taqum, sebelum kiamat itu datang.
Hatta yagrisaha falyagriska, maka tanamlah. Kalau kita tanya untuk apa nanam kurma besok kiamat, kesan apa kurma ditanam? Kenapa ada hadis begitu kata Rasulullah? Tanam si biji kurma walau besok kiamat. Untuk apa kita tanam besok kiamat? Bukan soal hasilnya, tapi kebaikan yang kita buat itu berguna buat kita dibela nanti di hadapan Allah. Buat setiap kita nih, hidup kita setiap tarikan napas kita tuh nilainya kebaikan semua. Buat apa yang kita kerjakan Bapak Ibu itu membuat kita berubah. Change behavior, merubah akhlak perilaku hidup kita ini. Sholat yang kita kerjakan membuat kita menjadi orang yang unggul, menjadi manusia-manusia yang berprestasi, menjadi manusia-manusia yang berharga tinggi di hadapan Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan ternyata tidak dianggap apa-apa oleh Allah. Oleh karena itu, pesan ulun yang terakhir, berbuatlah sesuatu karena nilai diri di hadapan Allah, bukan nilai di hadapan manusia. Pesan terakhir dari ulun lewat mimbar ini, ulun ulangi lagi, berbuatlah sesuatu karena nilai diri di hadapan Allah, bukan nilai di hadapan manusia. Walaupun manusia menganggap apa yang kita kerjakan tidak ada artinya sama sekali, tidak dianggap apa-apa kita ini oleh manusia, tidak masalah. Karena kita berbuat karena ingin nilai di hadapan Allah, bukan nilai di hadapan manusia. Inilah orang yang ikhlas, yang selalu mau hidupnya itu berguna, bermanfaat buat orang lain. Bukan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita, tapi kita mau bermanfaat buat orang lain, berguna buat orang lain. Dan kata Rasul, itu sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan apa yang sampai kepada malam hari ini itu bisa membuat kita semakin bernilai hidup kita ini, semakin koreksi diri, semakin bisa memahami, mengkoreksi diri. Apakah selama ini hidup kita sudah berguna, sudah bernilai, sudah bermanfaat atau belum? Kalau belum, segera kita buat perubahan besar. Buatlah perubahan besar. Waktu hidup tidak lama lagi. Jangan sampai tadi Allah katakan, semakin lama hidup, semakin keras hati kita. Na'udzubillah. Jangan sampai menjadi orang-orang yang Allah katakan, fatawla alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka lama hidup di muka bumi, tapi hati-hati mereka justru bertambah keras, bukan bertambah lembut, bukan bertambah lunak. Para ulama menyampaikan pesan, salah satu cara untuk melembutkan hati kita itu dengan memperbanyak mendengar Al-Quran. Barangkali saat ini hati kita masih keras, sering-seringlah baca Quran, sering-sering dengar Quran. Nanti insya Allah dengan itu hati kita dilembutkan oleh Allah. Sering-sering dengar Quran, sering-seringlah baca Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Masya Allah, ulun kalau baca ayat ini sangat ke hati itu kuat sekali. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian menghayati Al-Quran atau biarkan sudah terkunci? Orang yang tidak mau memahami Quran itu risikonya hatinya dikunci oleh Allah. Ini ayat Allah, Pak. Ini pesan ayat Allah. Surah Muhammad 47 ayat 24. Renungkan, hayati ayat-ayatnya. Malam ini ulun menyampaikan ayat-ayat Allah untuk kita renungkan, kita hayati. Bukan cuma sekedar didengar. Bukan cuma sekedar didengar setelah itu diskusikan. Hayati, pahami, lakukan. Kalau tidak, kata Allah, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hatimu sudah tertutup, ataukah hatimu sudah terkunci? Buka hatimu dengan mau mendengarkan Al-Quran itu. Ini pesan dari ulama, pesan dari para ulama laum terdahulu. Dengar ceramah Ali Jaber, lu dengar ceramah Ali Jaber untuk membuka hati kita banyak-banyak dengan Al-Quran. Ulun sini setiap hari Rabu, subuh Sabtu punya perkumpulan, namanya perkumpulan TK. Taman Kai-Kai. Perkumpulan TK, Taman Kai-Kai. Bapak-bapak tua, 60, 70 tahun, Masya Allah. Masih mau mendengar Quran, masih mau belajar Quran. Walaupun ngajinya masih terbata-bata. Masya Allah, Allah tidak melihat soal terbata-batanya itu. Yang terbata-bata, lahu ajroini, baginya 2 pahala. Dan tadi kita ingat, bukan soal pahala ini, tapi soal nilai. Walaupun bagi orang lain, apa itu? Sudah tua, belum bisa mengaji. Barangkali rendah, hina di mata manusia, tapi insya Allah tinggi dalam pandangan Allah. Karena masih mau membuka hati untuk belajar Quran di usianya yang sudah senja. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Itu harus bisa meruntuhkan segala macam ego. Rasa malu ada. Masya Allah, itu tidak mudah. Coba itu, sama-sama kita hayati. Ayo kita buat hidup kita ini semakin mau berbuat kebaikan. Buka Quran,
ayat-ayatnya, amalkan dalam kehidupan. Insya Allah dengan Quran itu kita akan menjadi orang-orang yang bernilai, berguna, bernilai mahal, bernilai tinggi dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.